Tigo. Lanjut. Ya, kita sekretariat ini jangan memandang seperti pimpinan dia akan berpikir 5 tahun sekali, tapi kita akan berpikir bagaimana mengembangkan bos ini sampai tahun kita mengabdinya itu sampai kapan. Jadi kalau kawan-kawan kabupaten kota ke kantor terus lihat Yoni itu nggak senyum, bahaya, jangan disapa. Jangan tegur dulu gitu. Dia caca. Nah, dia caca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan kita di Cari Kebasamu Bawaslu Agam. Cie, duo, tigo, lanjut. Nah, sahabat Bawaslu, kali ini kita telah kedatangan tamu istimewa dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Kita perkenalkan dulu Abang Dari yang Hendrik. paling ujung, silakan, Bang. Halo, perkenalkan nama Hendrik Yilnas. Aku Yonita Putri. Ya, oke, kita akan mengulas kehidupan di Oh, Bawaslu wow. Provinsi Sumatera Barat. Ini agak ini ya, Kalau- agak pribadi Iya. sedikit. Ini tolong tisu banyak-banyak ya. Agak pribadi sedikit ya. Nah. Bang Hendrik sama Yoni sudah lama bergabung di Bawaslu. Sudah, tapi terlebih dulu Hendrik ya. Hendrik sudah Dari berapa tahun sih? berapa? Alhamdulillah di Bawaslu gabung di 2013, Februari 2013. Sama, kalau Yoni Februari 2014. Beda 1 tahun kami. Jadi lebih senior. Lebih senior. Oke kan? Ada yang boleh Dari 2013 Bang ya? Iya. 2013 langsung jadi staff Bang ya? Waktu 2013 gabung di Bawaslu itu di divisi penindakan pelanggaran APP namanya dulu. APP. Oh, dulu masih HPP ya, belum Iya, APP ya. Dulu cuma 2 orang sama Lucy dulu namanya. Setelah setahun kemudian gabung Yoni dan Dal. Itu tim awal HPP. Berempat HPP. Bertiga. Bertiga. Tiga. Lucky Lucy pindah. 2012 resign. Oke. Dari awal HPP, kemudian tahun berapa pindahnya ke penyelesaian sengketa? Oke. Nah, kalau ini kan dari 2014 ya, Ya. Februari 2014 sudah menjadi tim asisten waktu itu Ya. dengan tim Hendrik dan Abdan Mira di hukum penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Ada 3 ya, ada 3 bagian jadi 1 divisi. Itu kami timnya bertiga kala itu dan Hendrik udah terlebih dahulu. Nah, karena berdasarkan Undang-Undang 7 2017 itu ada penambahan divisi menjadi divisi HPP yang 1 ini berpecah Berkembang. tiga, jadi divisi hukum, divisi penanganan pelanggaran dan divisi penyelesaian sengketa. Jadi berpisah gitu. Sejak keluarnya Undang-Undang 7 2017 dan itu tahun berapa ya Hendrik ya? 2018 ya. Nah, 2018 sudah 5 karena sudah yang untuk bagian hukum itu di divisinya HPP pecah jadi 3 divisi tapi menjadi 2 bagian hukum dan bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, karena alhamdulillah nih Yoni yang awalnya tim A sudah menjadi ASN dan kebetulan formasinya di penyelesaian sengketa. Maka dari 2000 langsung kita dah di Sumatera Barat. Sumatera Barat Provinsi. Jadi 2019 berada di bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Lebih fokus ke subbagian penyelesaian sengketa. 2019. Penugasannya sengketa berarti. Iya. Kalau untuk Pak Hendrik sendiri, kalau kita lihat di acara-acara provinsi kan ada pas penindakan pelanggaran. Ada Hendrik. Ada Bang Hendrik. Lengkap lah semuanya. Bagaimana cara kerjanya staf-staf di provinsi itu? Kenapa semuanya ikut? Apakah ada bagian-bagiannya atau memang tidak ada pembagian sama sekali? Memang ini cocoknya untuk ini cocoknya untuk ini atau bagaimana? Hendrik lah yang lebih tahu karena Hendrik ini ya humas yang lebih fokus ke humas dulu ya awalnya. Dulunya di provinsi itu ya mungkin karena masih terbilang baru, jadi seluruh pekerjaan itu siapa yang bisa, siapa yang mampu itu pasti diberi tanggung jawab Dan dilibatkan Dilibatkan. kegiatan. Pola itu berganti setelah Pak Kepala Sekretariat yang baru sekarang, Pak Dramatis itu
merubah konsep itu semua. Yang punya acara misalkan divisi PP atau PS itu pasti tim PP dan PS itu pasti itu orang yang akan ikut di acara tersebut. Setelah itu baru kekurangannya diambil di divisi yang lain. Namun ada kala saat acara yang enggak PPPS pun tim PPPS pun tetap dilibatkan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh divisi itu ke kita, dengan tidak meninggalkan tugas yang Tugas inti dari kita. Jadi kalau seandainya di Hendrik ini menguasai ke bidang gitu, maka selalu dilibatkan. alhamdulillah. Multitasking. Ya, ya. Terus Multi talenta juga nih. dengan tandem saya ini sebetulnya, waduh, dikali punya sudah terlalu banyak. Banyak. Jadi- Jadi kami nggak terlalu akut gitu. Jadi kawan-kawan di kabupaten kota kenapa lihat Hendrik sama Hendrik ataupun Yuni itu ya kadang satu rangkaian lah. Sebenarnya kita pun masih sering berdebat juga, walaupun yang sering menang itu pasti Yuni. Karena perempuan selalu benar ya kan. Tapi di sini mungkin nanti yang akan nonton juga kawan-kawan kabupaten kota, mungkin Yuni itu basicnya seperti ini, tapi dalam diri dia itu orangnya baik. Oh. Teman dalam sistem kerja dia emang tegas, itu yang harus. Mungkin kawan-kawan selama ini saya justru ketawanya saat kawan-kawan kabupaten kota itu nanya cuma ke saya gitu. Takut nanya Takut ke Yoni takutnya ya. langsung ke Yoni. Iya. gitu. Padahal ngomongnya. Kesannya Jadi dari jauh itu sulit sudah loh. dekat. Saya sampai bilang kayak ini kenapa ya kawan-kawan itu takut gitu. Padahal Contohnya aja Agam kalau tidak salah saya sendiri ya, saya kan divisi sekretari. Seharusnya kan nanya Nah, dapat list yang kunjungan ke Agam itu Yoni Hendrik. Oh, nanyanya kenapa? Mas, Ya itu. Dia takut mau apa Yoni. sih acara ini kunjungannya untuk Ya kenapa itu? Nah. Sama itu. mungkin kawan-kawan yang selama ini takut. Yang lain ya. Jangan takut lagi. Yoni itu sudah 85% sudah berubah. Belum aja nih. Jadi sebenarnya ya mungkin biasa umur yang masih muda, emosi, ya wajar. Tapi yang masih tetap untuk mungkin untuk kayak ini mungkin pertanyaan yang diulang masih malas menjawab. Apa itu? Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama. Sama. Apa? Malas untuk menjawab. Di scroll lagi kan di atas di grup ini sudah ditanyakan. Ini jawabannya. Oh iya iya. Tapi positifnya Penjelasan yang berulang ya. positifnya dari apa yang dilakukan oleh Yoni di kantor itu, yang harus kita tahu bersama, seluruh arsip sengketa itu sekarang rapi sekali, Oh, sangat rapi sekali. Sejak- Alhamdulillah. Karena dibantu juga sama tim kita yang lain. Terus, Karena nggak mungkin ini sendiri yang melakukannya. Iya, iya. Penggunaan ruang sidang itu lebih pada fungsinya. Jadi Lebih ke fungsi. jadi Iya. dulu tuh ruang sidang tuh Jadi tempat nongkrong tuh. tempat nongkrong. karena sudah disahkan untuk jadi udah fungsinya dipersiapkan apa. memang fungsinya ya sesuai permintaan ini ke Pak Kasih langsung waktu itu. Jadi alhamdulillah semua permintaan yang positif itu didukung. Itu yang mungkin kawan harus bisa Semoga mencontoh kawan-kawan juga. juga bisa mencontoh. Nah, Insya Allah. Insya Allah. Ini dari 2014 Yoni bergabung dan Hendrik dari 2013 sampai dengan 2021 udah sekian tahun ya. iya. Ada nggak suatu peristiwa yang benar-benar saya nggak lupa nih, berdua sama Hendrik kan sudah jadi partner sekian lama. Iya. Tandem ya Di berdua. HPP Suatu awalnya. kejadian apa sih yang nggak bisa dilupain berdua gitu? Apa Drik? Oh, baik sih. Masing-masing. Beberapa hari dari terima Kang kasih. Hendrik dulu deh. Sebetulnya sih ya balik tadi ya, potretnya teman saya ini perempuan ya, dan saya pribadi laki-laki yang sedikit emosian juga. Terkadang ada hal-hal yang harusnya sepele, cuman karena ya bad mood atau kita yang sudah mungkin berumah tangga sebelum teman saya ini, jadi kadang ada hal-hal yang di rumah atau keluar ke kantor, mungkin selek-selek Iya. hal-hal yang seperti itu saya belum bisa memisahkan dulunya. Tapi ke depan ini sama ini sekarang tuh lebih ke ya udahlah, kalau itu yang baik kenapa nggak kita coba gitu. Nah, jadi lebih ke hal-hal yang dulunya merasa itu nggak usah lah. Lebih mengalah laki-lakinya ya. Karena perempuan selalu benar. Kalau salah kembali. Tujuannya satu kok, demi divisi sengketa itu lebih baik selanjutnya, karena kita sudah punya makin banyak teman baru,
yang kita di provinsi walaupun masih dalam posisi ya itu kan rezeki masing-masing ya, kita nggak bisa tolak. Jadi selagi kita masih bertiga di situ ya usaha yang terbaik di divisi itu sih. Untuk Kalau ini pengalaman yang tidak terlupakan, seperti yang Hendrik bilang tadi, kan kadang-kadang emosi ada-adanya gitu. Pernah satu kali kami berantem, satu kantor tahu. Jadi satu momen yang selalu kami ingat gitu. Kenapa bisa satu kantor tahu gitu? Dan malah diselesaikan juga dengan satu kantor gitu. Tapi itu seru-seruan aja. duduk secara bersamanya saya. Iya, saya sudah selesai. Sebenarnya kalau berteman itu kalau nggak ada berantemnya nggak akan. Nggak seru ya? Iya, nggak seru dan Nggak tidak ada akan. momen yang Iya, kalian tidak akan menjadi semakin dekat kalau belum berantem gitu. Iya. Percaya deh. Oke. Apa harapan kedepannya terhadap, maksudnya kita nih kan sekretariat nih, sekretariat dari pandangan Bang Hendrik sama Yoni, apa sih harapan untuk staf-staf sekretariat kalau Hendrik sama ini kan udah berapa lama nih bekerja sama. Nah kita yang baru kan 2017 nih rata-rata ya. Apa sih harapan atau tips-tipsnya gitu di dalam bekerja sama? Ini kan Bawaslu ini under pressure-nya hebat sekali gitu. Oke. Kalau dari Yoni sendiri sih dari segi substansi ya, dari pekerjaan lebih sering baca-baca buku ya, baca-baca buku terkait pemilu, pemilihan gitu. Nah untuk segi di sosial di lingkungan sekretariat mungkin lebih meningkatkan soliditas gitu. Mungkin dengan pergi main bersama bareng teman-teman kantor gitu ya. Ngopi bareng. Ngopi bareng atau diskusi bareng gitu. Nah itu sudah akan melakukan di provinsi. Kalau aku sih dua hal itu aja sih untuk bisa meningkatkan kapasitas dari pekerjaan dan juga sosial di lingkungan sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam. Mbak Hendrik ini udah berkeluarga kan? Iya. Jarang nongkrong nggak? Sering. Malah dia ngajakin. Ngajakin. Malah sering nongkrong di kantor daripada di rumah. Sering. Ya kalau saya pribadi sih harapannya kawan-kawan di kabupaten kota itu walaupun ya mungkin di masa tidak ada tahapan ya hal-hal seperti ini kan bisa mendekatkan kita juga. Saya beberapa kali pernah lihat YouTube kawan-kawan, terus itu kreatif ya. Bukan provinsi nggak bisa berbuat seperti, cuman yang kreativitas seperti ini kami masih orangnya masih pada malu-malu walaupun pada ngomongnya besar semua, tapi perlu dikembangkan lagi karena membuat kegiatan seperti ini harus punya banyak informasi, pengetahuan yang baru. Jadi kunci untuk kawan-kawan di kabupaten kota tetap berbuat yang positif, tetap masuk kantornya jangan sampai jam 10 pagi, tetap di jam 8 pagi, karena buat kita semua di provinsi alhamdulillah sampai detik ini jam 8 itu alhamdulillah sudah tapi ada juga yang terlambat ya. Oh iya, yang terlambat mungkin karena sekarang ada urusan atau sudah punya anak lagi. Nah, jadi jangan ada yang telat. Terus saling menghormati, disiplin ya. Bahwasannya kita sekretariat ini jangan memandang seperti pimpinan dia akan berpikir 5 tahun sekali, tapi kita akan berpikir bagaimana mengembangkan bos ini sampai tahun kita mengabdinya itu sampai kapan. Oke. Ya. Masih ada satu hal lagi. Ya. Satu hal mungkin ini pertanyaan pribadi ya. Iya. Satu hal yang baik dari Bang Hendrik menurut kalian ini, baik itu sebaliknya, dan satu hal yang buruk dari Bang Hendrik menurut kalian, baik itu dari segi pekerjaan, sosialnya atau segala macamnya. Oke. Kalau yang terbaik dia sangat ini ya sama teman, apa sih istilahnya? Care dengan temannya gitu. Oh, Hendrik aku mau tolong ini dia care sama temannya dan perhatian sama temannya. Nah, satu hal yang tidak aku suka sama dia ini, dia kurang teliti dalam pekerjaan. Gitu. Dan kalau segi baiknya itu dia care, kalau yang buruknya dia kurang teliti. Itu aja sih yang Jadi ditingkatkan lagi Bang ya. Ya. Padahal sama kurang teliti. Iya. Kalau apa Nek? Nanti pelan-pelan. Kalau yang baiknya ya itu tadi kan. Kalau yang ini apa
kawan-kawannya tuh, ayo dong tiru saya gitu, maksudnya ikuti saya gitu. Tapi ya namanya orang pasti akan selalu berbeda. Kalau yang tidak sukanya ya itu tadi, terkadang kalau nyampe kantor dia entah kenapa dia kurang tidur, moodnya tuh bisa ke kita gitu, bahayanya gitu. Jadi bukan hal yang Pelampiasan pertama masuk nah, kantor, jadi kalau kawan-kawan kabupaten kota ke kantor terus lihat Yoni itu nggak senyum, bahaya, jangan disapa. jangan tegur dulu gitu. dia cuaca Nah, dia coba dulu. Mungkin itu. Oke sahabat, ini suatu mengorek-orek kisah mereka selama bekerja di Bawaslu. Tandem 2014 ya, 2014 bersama. Oke, itu cerita ngobrol-ngobrol cantik kita bersama Bang Hendrik sama Yoni. Kita tunggu cerita-cerita menarik lainnya di Cerita Bersama Bawaslu aja. Cie, duo, tigo, lanjut.